Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Gesya Mulia Maharani dengan NIM 12022232252, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya manajemen waktu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas mahasiswa. Dalam dunia pendidikan, terutama di tingkat mahasiswa, masih terdapat banyak sekali mahasiswa yang masih tidak dapat mengatur waktunya dengan baik dan efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya beban studi yang berat dan juga beragam tuntutan akademi dari universitas. Jadi mereka harus menghadiri kuliah, mengerjakan tugas, mempersiapkan presentasi, dan mungkin juga masih banyak yang memiliki tanggung jawab di luar dunia perkuliahan ya. Dalam situasi seperti ini, manajemen waktu menjadi faktor penting yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas mahasiswa. Di sini ada yang tahu nggak sih manajemen waktu itu apa? Jadi, manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengetatan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu itu menjadi salah satu sumber daya kerja yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Dengan mengelola waktu memungkinkan kita nih sebagai mahasiswa untuk menghindari penundaan atau kehilangan tenggat pada tugas. Kemudian dengan manajemen waktu membantu kita mahasiswa untuk membagi waktu secara proporsional antara berbagi tugas dan kegiatan. Dengan memanajemen waktu yang baik juga memungkinkan mahasiswa untuk mengoptimalkan waktu belajar mereka. Dan juga yang terakhir, memungkinkan mahasiswa untuk mengatasi tugas-tugas yang kompleks dengan lebih baik. Dengan penerapan manajemen waktu yang baik, mahasiswa dapat mengatur jadwal dengan lebih efisien, menghindari penundaan atau tumpukan tugas, dan dapat memanfaatkan penggunaan waktu yang tersedia. Selain itu, manajemen waktu juga dapat mengurangi stres akibat kegiatan yang tidak tersusun dan dapat meningkatkan kualitas diri dengan mengalokasikan waktu untuk kegiatan di luar akademik. Ayo, di sini siapa yang masih suka stres nih? Kalau misalkan banyak banget tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan, terus kita nih kadang suka menunda-nunda pekerjaan ya. Saya juga masih seperti itu terkadang, terus kita jadi stres, banyak tekanan. Buat yang kayak gitu sangat penting nih untuk kita bisa memanajemen waktu. Nah, saya ada contoh kasus nih. Jadi terdapat banyak mahasiswa yang tidak dapat membagi waktunya dengan baik. Saya ambil contoh dari kasus ketika pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan cara meliburkan seluruh aktivitas belajar di sekolah dan menggantinya dengan aktivitas daring dan online. Dengan adanya aktivitas daring dan online ini, banyak sekali mahasiswa yang kesulitan membagi waktu serta memahami materi yang diberikan. Hal tersebut dapat diketahui dari jawaban mahasiswa. Jadi sebelumnya saya dengan kelompok saya sudah melakukan survei ya. Ada mahasiswa yang berinisial RA, dia mengatakan bahwa saya kesulitan dengan kegiatan di rumah sehingga mengganggu aktivitas belajar saya dan tidak memiliki waktu yang banyak ketika belajar. Ada juga dengan inisial AP, dia juga mengatakan bahwa saya tidak dapat mengatur waktu belajar ketika di rumah karena banyak sekali aktivitas di rumah. Saya memiliki kesulitan dalam memahami pelajaran karena tidak bisa bertatap muka dengan dosen, katanya. Sama ya dengan saya juga pada saat kondisi daring, pada saat kondisi online, saya merasa sangat kesulitan, dan juga ketika di rumah saya mendapatkan banyak gangguan ya, banyak distrak dari sekeliling saya. Jadi saya sulit untuk membagi waktu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Jadi pandemi COVID itu sangat berpengaruh ya kepada manajemen waktu mahasiswa. Mereka jadi kesulitan untuk membagi waktu untuk belajar, membuat tugas, dan kegiatan di luar pembelajaran. Nah, di sini ada yang tahu nggak aspek-aspek manajemen waktu? Aspek-aspek dalam manajemen waktu mencakup adanya usaha untuk menetapkan tujuan, menyusun prioritas, dan menyusun jadwal agar semuanya lebih terstruktur.
Jadi yang terakhir dari saya, saran sebagai mahasiswa kita diharuskan untuk dapat membagi waktu dengan baik, mulai dari membuat skala prioritas, terus membagi kegiatan yang urgent dan penting. Selain itu, sebagai mahasiswa kita juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk belajar.